Inilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Yang Nabi mengatakan, engkau sangatlah tamak terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah ma'asyiral muslimat, masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriyah. Itu artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 3 tahun. Akan tapi Abu Hurairah mengabdikan hidupnya dan usianya untuk ilmu. Tujuan utama Abu Hurairah datang ke kota Madinah dari Yaman adalah untuk mempelajari sebanyak-banyaknya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sengaja untuk tidak membuat usaha di kota Madinah, walaupun bisa untuk itu. Karena orientasi utama beliau mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kemana Nabi pergi beliau temani, kemana Nabi berada beliau ikuti, semua untuk mendengarkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkannya. Tidak hanya dari Nabi salawatu rabbi wa salamu alaihi, Abu Hurairah pun menimba ilmu dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang apa yang pernah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti dari riwayat-riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah yang berbicara tentang kejadian-kejadian sebelum beliau masuk agama Islam. Kejadian perang Khaybar misalnya, riwayat-riwayat tentang perang Khaybar misalnya yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, diriwayatkan dari riwayat hadis Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah belum masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya, kata para ulama, para ahli hadis, menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak hanya menimba hadis ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tapi beliau belajar dari para sahabat lain yang lebih mendahului beliau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam biografi Abu Hurairah beliau katakan, saya hidup di kota Madinah hanya untuk 2 hal. Untuk mendapatkan makanan yang menolak rasa lapar, dan untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tak ada keinginan punya rumah, tak ada keinginan memiliki usaha duniawi, bisnis, sehingga pergi ke pasar mencari nafkah. Yang beliau inginkan hanya 2: dapat makanan untuk menolak rasa lapar, dan dapat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa di dalam menimba ilmu dan ketamakan ilmu, dan itu direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, saya sudah mengira tak ada seorang pun yang akan bertanya masalah ini sebelum engkau, karena apa yang saya lihat daripada ketamakanmu terhadap ilmu hadis.
Fa laha min tazkiyah. Alangkah mulianya rekomendasi ini. Rekomendasi dari orang yang berbicara tidak mungkin dengan hawa nafsunya. Ma yantiqu 'anil hawa. Yang tidak akan berbicara melalui hawa nafsunya. Rekomendasi terbaik karena berasal dari manusia terbaik di permukaan bumi. Rekomendasi yang jujur karena berasal dari manusia paling jujur di permukaan bumi, Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaihi. Kita berharap bertemu dengan beliau di akhirat dan ikut dalam kelompok beliau dan orang-orang yang beriman kepada beliau di akhirat. Oleh karena itu kita berusaha di permukaan bumi untuk mempelajari agama sesuai dengan apa yang beliau ajarkan dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, walaupun berbeda, tak sama dengan kebiasaan masyarakat yang ada di tengah kita. Dan untuk itu kita mendapatkan berbagai rintangan, walaupun berbeda dengan kebiasaan beragama yang ada di tengah keluarga besar kita. Dan untuk itu kita pun mendapatkan kecaman, tudingan, dan yang lainnya. Namun kita harus berjuang untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan cinta kita kepada beliau dengan menyelisihi manusia-manusia siapapun dia yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti cinta. Dan manusia akan dibangkitkan di akhirat bersama orang-orang yang ia cintai. Persatuan adalah persatuan hati. Persatuan adalah persatuan cinta. Namun cinta yang asli, cinta yang bukan sekedar yel, untayan kalimat dan selesai. Namun cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan, cinta yang dibuktikan dengan perjuangan, cinta yang dibukti dengan pembelaan. Semoga kita benar-benar menunjukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi ini cinta seperti itu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keutamaan besar di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan di yaumil mahsyar bersama siapa yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis ini mengatakan, aku tidak pernah lebih bahagia setelah aku memeluk agama Islam lebih daripada mendengarkan hadis Nabi ini, bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar bersama orang-orang yang dia cintai. Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap bisa berkumpul bersama mereka di akhirat di padang mahsyar, walaupun saya tidak bisa beramal sehebat amalan-amalan mereka. Itu juga yang kita nyatakan dan berusaha kita buktikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an menjadikan Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti di dalam lembaran-lembaran kitab-kitab hadis, bahwa riwayat yang paling banyak disepakati oleh para ulama ahli hadis, riwayat yang paling banyak datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala.